Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wa ala alihi washabi ajmain. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sahabat di FB, Facebook maupun di sosial media. Semoga pada sore hari ini yang cerah kita dikaruniakan kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa menikmati suasana puasa bagi mereka yang berpuasa dan suasana alam yang di tempat saya di Manado ini begitu indah, cerah setelah ada hujan sedikit di siang hari usai sholat zuhur tadi. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa pada hari ini saya akan membahas tentang doa sebagai kelanjutan dari pembahasan kemarin yang sudah saya hantar mengenai iman, otak, dan kesehatan manusia, terutama kesehatan mental. Ia akan membahas bagaimana kaitan antara iman manusia, kepercayaan pada Allah, keyakinan pada Tuhan, kaitannya dengan kinerja otak, dan bagaimana hubungan antara iman dan otak itu berpengaruh dalam membentuk perilaku manusia. Saya sudah sampaikan bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia. Artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya kepercayaan. Dan kepercayaan yang paling universal yang ada pada semua peradaban adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau secara umum kita sebut dengan kepercayaan pada sesuatu yang transendental. Nah, kepercayaan pada yang transendental ini diekspresikan dengan berbagai cara yang kita sebut dengan ritual-ritual atau praktek-praktek agama, di mana ketika orang melakukan ritual atau praktek itu, orang kemudian akan merasakan suatu keadaan transendental, suatu keadaan terhubung dengan apa yang dia yakini sebagai transendental atau figur yang transenden. Yang dalam beberapa bahasa ada yang menyebut itu sebagai Allah, ada yang menyebut itu sebagai Theos, ada yang menyebut itu sebagai ilah. Tapi sebagai muslim saya akan menggunakan kata Allah karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk figur yang transenden yang saya yakini sebagai Tuhan, di mana saya mengabdikan diri sebagai makhluk yang diciptakannya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata beribadah pada Allah. Maka saya sebagai muslim bersama dengan bulan puasa pada bulan ini akan menggunakan istilah Allah itu sebagai salah satu atau satu-satunya sebutan saya untuk menyebut figur yang transenden itu, tanpa mengabaikan saudara-saudara yang non-muslim atau yang memiliki sebutan-sebutan sendiri, tapi kita tentu memaksudkan sebagai figur yang sama, yaitu figur yang transenden. Nah, doa bukan hanya doa, tetapi dalam sejarah kehidupan manusia itu ada ucapan-ucapan verbal yang bisa jadi adalah mantra, yang dalam perkembangan kemudian itu ada doa-doa yang menyertai itu, baik doa yang diciptakan oleh manusia sendiri sebagai permohonan pada yang transenden, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun doa yang memang diturunkan oleh Allah sendiri. Saya contohkan salah satu mantra yang melukiskan ekspresi manusia, kepercayaan manusia itu pada Yang Maha Kuasa. Kalau di Jawa, saudara-saudara yang di Jawa itu kan terutama mereka yang bekerja sebagai petani nira yang membuat gula batu atau gula aren itu punya mantra. Mantra itu mereka ciptakan untuk meminta kepada yang transenden yang mereka percaya agar memberi pertolongan ketika mereka melakukan penyadapan nira itu. Ini mantranya. Assalamualaikum putri setulung besar, yang beralun berilir simayang. Mari kecil, kemari. Aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading, akan membasuh mukamu. Ini contoh mantra yang dibuat oleh para petani gula aren yang mereka sampaikan sebagai permohonan kepada Sang Pencipta agar senantiasa melindungi setiap panenan mereka pada gula aren ini. Ada banyak sekali mantra, ada bahkan di beberapa daerah Indonesia itu dikenal sejumlah mantra, misalnya untuk sakit perut, untuk mantra pengusir setan, untuk mantra
pesta-pesta, banyak sekali. Tapi intinya mantra itu adalah sebuah ekspresi verbal manusia untuk menunjukkan keterikatannya dengan Sang Maha Pencipta yang dia yakini sebagai yang melindungi hidupnya. Di sisi lain ada doa. Doa ini dalam ajaran Islam disebut sebagai intisarinya ibadah. Sehingga apapun ibadah-ibadah dalam Islam itu, mau haji, mau puasa, mau sholat, mau bersedekah, kalau dibongkar-bongkar, itu isinya adalah doa. Itu sebabnya dalam Islam dinyatakan bahwa doa itu adalah intisarinya ibadah. Dalam Al-Quran ada banyak sekali doa. Ya, saya contohkan doa yang sering dibaca atau kaum muslimin sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang oleh setiap muslim, entah masih anak-anak yang sudah pernah belajar mengaji maupun sudah tua, mereka menghafal dengan baik doa ini. Karena doa ini adalah doa yang dipanjatkan pada Allah agar supaya memberi kehidupan yang hasanah baik di dunia maupun di akhirat. Selain doa-doa dari Al-Quran, ada doa-doa yang memang diciptakan. Doa-doa yang diciptakan oleh manusia, oleh para penyair dengan kata-kata yang indah. Dan doa itu melukiskan apa yang mereka hajatkan pada Allah. Saya sengaja mengambil sini salah satu buku kumpulan doa dari beberapa buku kumpulan doa yang saya punya. Ini ada satu buku yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berisi daripada kumpulan-kumpulan doa dia yang dia susun, doa-doa yang sangat indah. Mengapa saya ambil ini? Karena salah satu warisan sejarah Islam berkaitan dengan doa adalah apa yang ditulis dalam buku Nahjul Balaghah ini oleh Ali bin Abi Thalib. Saya petikan satu doa pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji atasmu, wahai pemilik derma, kebesaran dan keluhuran. Kebesaran dan keluhuran berkah-Mu sampai kepada siapa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Tuhanku, penciptaku, pelindungku, dan harapan perlindunganku. Aku akan tetap memohon kepadamu, meski dalam keadaan sulit atau senang. Ya Tuhan, bila dosa-dosaku besar dan banyak, ampunan-Mu lebih besar dan luas dari dosa-dosaku. Ini satu contoh doa yang indah yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ada banyak doa dalam Islam yang melukiskan tentang hajat manusia kepada Sang Pencipta. Nah, intinya bahwa salah satu ekspresi manusia kepada Sang Pencipta itu adalah doa. Doa sendiri kalau Anda telusuri seluruh kepercayaan monoteistik, Islam, Yahudi, maupun Kristen atau Nasrani, itu terdiri dari sekumpulan doa yang sangat luar biasa. Karena apa? Doa itu menjadi titik temu atau titik sama atau kesamaan pada agama-agama yang sifatnya monoteistik. Saya contohkan misalnya doa Bapa Kami yang sangat dikenal dalam tradisi Kristen itu, Bapa Kami yang di surga, dikuduskan kiranya lah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini doa-doa yang dipanjatkan oleh pemilik penganut agama Kristiani kepada Tuhan yang mereka yakini. Intinya bahwa doa itu menandai agama-agama monoteistik. Nah, hadirin yang berbahagia, saudara-saudara yang saya hormati, para pendengar FB yang berbahagia, kalau dalam Islam ada trilogi yang mengajarkan pada kita bagaimana memposisikan doa itu. Islam mengajari pada kita bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu dalam hidupnya, maka ada 3 hal yang harus dia lakukan secara berurutan, yang di dalam itu ada hasrat dia pada Allah, dan ada permohonan, ada kepasaran pada Allah. Yang pertama ikhtiar, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakal. Ini trilogi kesuksesan pada seorang muslim. Ada ikhtiar, ada upaya, ada daya yang dikeluarkan, kemudian ada doa yang diminta pada Allah, dan begitu ikhtiar dan doa dipadukan, maka semua hasilnya diserahkan pada Allah. Itu sebabnya Al-Quran itu menyampaikan satu hal yang sangat penting. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau satu kaum jika mereka sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya. Ayat ini ayat yang sangat populer yang sering disampaikan para mubalik, ya, para ulama ketika mereka berceramah untuk menunjukkan bahwa ikhtiar pada manusia itu sangat penting. Manusia memang perlu doa, perlu iman, kepercayaan pada Allah, tapi sebelum dia menyerahkan pada Allah,
maka dia lakukan usaha dengan yang sangat luar biasa. Misalnya hari ini kita dicekam dengan adanya pandemi yang disebut dengan COVID-19. Satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang tingkat penularannya sangat cepat. Nah, kita bisa pakai ini, ikhtiar, doa, dan tawakal. Sebagai muslim kita harus pakai ini. Gimana memakainya? Ketika Anda menghadapi infeksi yang menyebar dengan transmisi lokal seperti di Manado, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah ikhtiar. Berdayakan akal pikiran Anda, berdayakan resources yang Anda punya, berdayakan sumber daya yang Anda punya untuk melakukan ikhtiar pada Allah supaya penyakit ini tidak menginfeksi Anda. Apa itu ikhtiar Anda? Pertama, Anda mencegah kontak dengan orang yang berpotensi terinfeksi, atau Anda menghindar dari tempat-tempat yang dianggap berpotensi untuk menimbulkan penularan di antara kita. Ya, macam-macam kerumunan lah, mulai dari pasar, toko, rumah kopi, bahkan sholat-sholat jamaah yang memungkinkan orang berkumpul dengan banyak. Para ulama yang ilmunya lebih baik dari saya, lebih baik dari kita semua itu sudah menyampaikan ikhtiar bahwa hindari dulu kerumunan ini karena akan memudahkan penularan. Ini namanya ikhtiar. Ikhtiar di mana manusia menggunakan akal pikirannya untuk kemudian berupaya menghindari adanya infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini yang nama penyakitnya itu adalah COVID-19. Setelah itu kita berusaha, kita berdoa pada Allah, ya Allah, lindungilah kami, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ikhtiar dan doa sudah dipadukan, maka ini jadi kunci yang luar biasa. Maka kepada Allah kita bertawakal. Jangan Anda balik, ya, jangan melakukan hal-hal yang belum ikhtiar, lalu Anda berdoa lebih dulu, lalu kemudian baru Anda melakukan ikhtiar. Itu dibalik namanya. Artinya apa? Kasih sayang Allah akan datang kepada mereka yang lebih dulu berikhtiar menggunakan kemampuan, sumber daya dimiliki, kemudian mereka berdoa pada Allah. Jadi ikhtiar, doa, dan tawakal itu trilogi, 3 pilar dalam Islam yang harus selalu berada dalam kehidupan manusia, seperti kita menghadapi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada macam-macam doa, ya. Saya sebut 3 misalnya. Ada doa yang kita menyampaikan terima kasih pada Allah karena kita beroleh sesuatu yang bagus, yang indah atau yang menyenangkan. Ada doa yang kita menyampaikan permohonan pada Allah, kita minta pada Allah untuk satu hajat. Bahkan dalam Islam berhajat itu ada sholatnya, bukan hanya doanya, tapi ada doa hajat, kita meminta sesuatu. Dan yang ketiga adalah doa di mana kita menyampaikan curhat atau kita dalam istilah ilmu jiwanya disebut katarsis. Kita menyampaikan keluh kesah pada Allah sehingga keluh kesah ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita yakini akan meringankan apa yang kita alami. Nah, banyak riset kalau kita coba buka buku, ya. Saudara-saudara bisa baca buku saya di bab 6 itu yang saya tulis. Saya mencoba melakukan review terhadap jurnal, artikel yang pernah ditulis selama rentang waktu 20 tahun untuk mencari tahu efek doa itu terhadap kesehatan seperti apa. Memang kita tahu bahwa Al-Quran atau kitab suci sudah menjelaskan, ya. Misalnya salah satu ayat dalam Al-Quran menyatakan ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkannya. Jadi Allah memberi jaminan pada kita bahwa kalau kita berdoa Allah akan mengabulkan. Nah, saya akan bicara dari sudut manusia, dari sudut kita yang merupakan pendoa, sehingga terlepas dari penjelasan tekstual bahwa doa itu sudah bisa diterima dan dibalas Allah, tapi ada sisi lain, sisi manusia yang harus kita paham bagaimana doa itu dikabulkan dan bagaimana doa itu berefek pada diri kita. Ada banyak sekali riset yang telah dilakukan dalam dunia kedokteran yang kalau saya boleh kelompokkan menjadi 3. Ada doa yang efek doa terhadap penyakit itu bersifat positif. Artinya kalau Anda berdoa maka Anda akan mengalami impact atau akan merasakan suatu outcome yang atau hasil yang atau akibat yang bagus daripada doa. Misalnya riset-riset yang dilakukan di beberapa center kedokteran, mereka menemukan bahwa orang-orang yang berdoa saat mereka dalam keadaan sakit itu cenderung tingkat kecemasannya lebih rendah daripada orang yang tidak berdoa. Terutama mereka yang mempercayai kepada Sang Pencipta yang mereka imani itu. Orang-orang yang berdoa juga memiliki tekanan darah yang lebih rendah daripada rata-rata orang normal.
orang-orang yang berdoa itu memiliki kadar zat neurotransmitter otak yang normal, misalnya endorfin, dopamin, dan sebagainya, atau zat-zat yang stres. Artinya riset ini memberikan kemajuan informasi pada kita bahwa doa itu ada efek positif. Tapi ada riset juga yang menyatakan bahwa doa itu tidak ada efek. Ada 1-2 riset. Lalu ada doa yang malah berefek secara negatif. Saya contohkan salah satu riset yang dilakukan meneliti frekuensi doa, hubungan frekuensi doa itu dengan tingkat kecemasan pada mereka yang normal tetapi distimulus dengan sesuatu yang menimbulkan mereka cemas. Apakah frekuensi berdoa itu akan menurunkan kecemasan mereka atau tidak? Ternyata riset ini menemukan 3 tadi. Pada sebagian subjek yang diteliti itu doa itu berefek memberikan penurunan terhadap kecemasan, tetapi ada yang tidak ada efek sama sekali, bahkan ada yang efek yang negatif. Malah begitu berdoa kecemasannya bertambah. Saya punya sejumlah pasien yang datang ke saya mengeluh bahwa mereka itu punya suatu perasaan takut, berlebihan, suatu kecemasan. Tapi begitu mereka berdoa malah atau membaca kitab suci atau Al-Quran, malah kecemasan mereka itu bertambah. Memang ini salah satu efek daripada doa yang disampaikan. Nah, kemudian doa-doa ini juga punya efek yang luar biasa secara komunitas. Komunitas yang menyampaikan doa itu biasanya akan ada resonansi di antara mereka. Saya ambil contoh salah satu kelompok alkoholik anonimus di Amerika yang mereka mencoba menterapi atau mengobati kecanduan alkohol itu dengan berkumpul bersama dan berdoa. Ternyata riset-riset yang meneliti mereka itu menemukan bahwa ketika mereka berdoa bersama, maka ada banyak orang yang merasa efek daripada doa itu, di mana mereka kemudian akan sembuh daripada doa itu. Tapi kalau Anda baca di buku saya juga menulis bahwa doa itu punya efek yang negatif, ya. Efek-efek yang tidak kita prediksi, tapi pada 1-2 kasus. Nah, pada banyak kasus karena 3 tadi yang saya sebut, hubungan doa dan keyakinan pada Allah itu bisa karena kita minta, kita berterima kasih, atau doa itu adalah suatu curhat. Maka ketika kita menyampaikan doa itu, efeknya nanti Anda baca di buku saya, ada macam-macam efek. Nah, pertanyaan yang sering membebani saya selama saya belajar tentang ini, apa sih yang membuat sampai doa itu ada efek negatifnya, ada efek positif, atau bahkan tidak berefek sama sekali? Kalau kita lihat dari sudut si pendoa, ya. Kalau dari sudut Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selesai bahwa setiap doa itu dikabulkan. Entah sekarang atau kapan bahwa doa itu akan dikabulkan. Tapi dari sudut pendoa sendiri, pertanyaan yang bergelajut di kepala saya itu lebih dari 10 tahun adalah mengapa sampai doa itu ada efek negatif, ada tidak berefek, dan ada yang positif menurut riset-riset yang pernah dilakukan. Ternyata saya menemukan salah satu sebabnya kenapa doa itu berefek negatif itu bergantung kepada seberapa kuat kita memahami dan seberapa praktis kita mendekatkan diri pada Allah, ilah, Tuhan atau yang transenden yang kita imani itu. Jadi saya mendapati satu boleh dikatakan kesimpulan bahwa kenapa doa berefek macam-macam itu, salah satu sebabnya adalah efek doa bergantung kedekatan kita pada apa yang kita imani ini. Semakin Anda dekat pada apa yang Anda imani pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa dekat Anda, maka itu akan menentukan seberapa efek doa itu pada Anda yang Anda rasakan. Itu sebabnya kita sering menemukan, ya, hampir tiap hari kita berdoa, kaum muslimin berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kita berdoa pada Allah, minta rezeki, minta ilmu, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati. Boleh jadi sebabnya adalah kadar kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sebagaimana kita bayangkan. Ada orang yang jauh dari Allah, ada orang yang dekat dengan Allah. Ya, kedekatan kita dengan Allah ini akan menentukan seberapa kuat efek doa itu mengurangi apa yang kita rasakan ketika kita berdoa. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa saya merasa gundah gulana? Maka Anda harus bertanya lebih dulu, seberapa dekat Anda dengan Sang Pencipta yang Anda yakini.
Dalam salah satu hadis qudsi yang kalau saya tidak salah itu ditulis dalam kitab Bukhari dan Muslim, itu di sekitar hadis ke 6.900 sekian atau mungkin 2.000 sekian di Muslim, itu Rasulullah itu mengutip salah satu hadis qudsi yang dia dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman yang kemudian diceritakan oleh Nabi dan ditulis dalam kitab Bukhari ini. Allah berfirman, kata Rasulullah SAW, "Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Ini hadis yang sangat luar biasa, firman Allah yang sangat luar biasa, yang melukiskan bahwa persepsi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan menentukan seberapa dekat kita dengan Dia, dan kedekatan kita dengan Allah itu akan membuat doa kita itu memiliki efek pada kita. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam ajaran Islam ada tempat-tempat seperti multazam. Kalau kita naik haji, kita berdoa dekat Ka'bah di multazam atau di tempat-tempat tertentu, maka hadis-hadis menyatakan bahwa doa-doa itu akan dikabulkan. Itu dari sudut tekstual dari Sang Pencipta. Tapi dari sudut pendoa sendiri, bahwa doa itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia menilai kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Makanya ada satu lagu Bimbo, "Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat." Itu sebabnya kalau Anda ingin supaya doa itu berefek pada Anda, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan di dalam diri Anda, sehingga kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Tuhan itu sedekat-dekatnya atau lebih dekat daripada urat leher kita, sebagaimana hadis qudsi tadi. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Kalau kita mengacu pada ajaran agama, dalam Islam diajarkan bahwa salah satu cara kita untuk dekat dengan Allah adalah bagaimana kita dekat dengan orang miskin. Itu satu cara. Salah satu cara bagaimana kita dekat dengan Allah adalah bagaimana kita dekat dengan anak yatim. Karena apa? Ketika kita bersama anak yatim, ketika kita bersama orang miskin, maka Allah ada di situ, kedekatan kita dengan Allah. Tapi di sisi lain Allah menyampaikan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, bahwa kalau kita merenung, kita berzikir, kita sholat malam, kita bertafakur, ya, kita merenung diri, kita bermuhasabah, maka kedekatan kita kepada Allah akan sama dengan kedekatan kita ketika kita hadir bersama anak yatim, ketika kita hadir bersama orang miskin. Jadi Allah memberi ruang yang sangat luas pada manusia untuk dekat kepada Dia. Kalau saya boleh umpamakan, jika Allah berdiri pada satu titik, maka semakin dekat kita kepada titik itu, semakin tenang pikiran kita. Doa-doa yang kita sampaikan akan memberi efek pada kita, setidaknya memberi rasa tenang pada kita. Dan semakin kita jauh dari titik itu, maka doa-doa kita akan terasa hambar dan tidak berdaya sama sekali. Nah, itulah sebabnya hadirin pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan setiap ibadah kita adalah untuk membuat kita dekat pada Allah. Taqarrub ilallah. Bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan adalah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itu kita sholat di masjid, kita sholat di rumah. Sejauh itu kita niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka tempat itu bukan masalah. Apalagi di saat seperti hari ini Anda merasakan ada infeksi, ada kasus penularan yang sangat tinggi, maka ketika kita berada di tempat yang sepi, di tengah keluarga, di tengah rumah yang kita tinggal bertahun-tahun, berpuluh tahun, maka kita akan dapat keterangan situ. Oleh karena itu, kalau kita ke masjid, tidak salah, tapi di masjid ketika kita berjamaah, maka ada perasaan wiswas, ada perasaan kekhawatiran, jangan-jangan jamaah di sebelah saya terinfeksi dengan SARS-CoV ini dan menderita penyakit ini. Jangan-jangan saya lagi sholat dia bersin. Anda punya kekhawatiran di sini. Daripada Anda punya kekhawatiran,
Meskipun Anda harus sholat dan berdoa, maka para ulama yang ilmunya tinggi menyampaikan, daripada Anda khawatir, lebih baik Anda sholat sendiri di rumah. Karena dengan sholat sendiri, Anda bisa merenung dengan baik. Itu sebabnya dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Kalau orang mau beribadah dengan tenang pada Allah, dua syaratnya. Pertama, at'amahu min ju', dia bebas dari rasa lapar, wa amanahu min haw, dia bebas dari rasa takut. Kalau Anda berada di tempat yang kerumunan orang, Anda melakukan sholat, maka di dalam diri Anda ada khawatiran. Itu sebabnya di satu tempat di Bogor, di satu masjid, orang lagi sholat berjamaah, ketika ada satu jamaah jatuh, orang berlarian berhamburan. Kenapa? Karena ada refleks pada seseorang bahwa yang di samping kiri kanannya itu mengandung bahaya. Itulah sebabnya ketika kita mencoba mendekat diri pada Allah pada suasana-suasana Ramadan seperti ini, maka menurut pandangan saya adalah Anda menyendiri, Anda tetap berada di tengah keluarga, di tengah orang-orang yang Anda cintai, di tengah orang-orang yang Anda sukai. Meskipun itu Anda lakukan tidak secara fisik, tetapi Anda punya hubungan-hubungan dengan sosial media, dengan keluarga Anda, dengan saudara-saudara Anda, dengan siapapun yang ingin Anda hadirkan dalam kehidupan itu. Itulah sebabnya saya ingin menghimbau pada kita sekalian, marilah kita resapi ibadah pada bulan Ramadan di tengah pandemi ini, sehingga ibadah itu akan memberikan kita suatu ketenangan dan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah barangkali pembahasan singkat daripada efek doa terhadap tubuh manusia, baik fisik maupun mental. Insya Allah ceramah yang singkat ini akan memberikan manfaat yang besar pada kita. Nah, bagi hadirin yang ingin mendalami lebih jauh pengantar doa yang sederhana yang saya bawakan pada hari ini, dapat Anda membaca buku saya, silakan pinjam sama teman, atau kalau Anda punya buku silakan baca. Apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah suatu pembahasan yang sudah saya bikin sesederhana mungkin sehingga siapapun Anda bisa menangkap dengan baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.